Dana apa mau dipusingkan situasi masyarakat dalam Kalau ketemu bicara saat ini terkait aspirasi Maluku. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Uya Leurima dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang Popmal, berharap lebih dari Popmal 4 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022. Dan pendengar, untuk membahas masalah ini di studio sudah hadir pelaku atau pakar olahraga, karena memang beliau adalah salah satu pelaku dan juga pakar olahraga dari Universitas Patimura Ambon yang tentunya sudah tidak asing lagi, Profesor Albert Penanabir. Selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi, Pak ya. Ya, salam olahraga ya Pak Prof ya. Ya. Iya, baik pendengar, ini memang menarik ya kalau kita berbicara tentang Popmal, karena Popmal ini sempat muncul 3 jilid ya, dilaksanakan 3 kali dalam pada era pemerintahan Gubernur Karel Ralahalu, namun kemudian hilang selama beberapa tahun, kemudian muncul lagi ya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kita langsung ke Pak Prof. Apakah ini pertanda baik atau bagaimana nih Pak Prof? Ya, selamat pagi Bapak Saudara semua di mana saja berada, Bapak Uya dan pasukan semua yang ada di sini. Jadi salam olahraga ya. Ya, salam olahraga. Ya, ini memang mudah-mudahan Popmal keempat ini menjadi angin segar bagi perkembangan olahraga Maluku. Ya, bagaimanapun ketong tahu bahwa Maluku ini jatuh bangun ya, dari sisi track record prestasinya. Kalau ketong melihat mulai dari keikutsertaan Maluku pada PON itu, ketong mulai ikut pada PON kedua itu. Iya. PON kedua sampai sekarang. Jadi PON pertama saja tahun 1948 di Surakarta itu yang ketong ikut. Tapi PON kedua itu sampai hari ini ketong ikut, dan ketong melihat fluktuasi prestasi ini kan sangat tidak stabil. Prestasi Maluku atau kontingen Maluku itu pada PON itu hanya terjadi pada 5 kali PON. Jadi PON 10, PON 11, PON 15, PON 17 dan PON ke-19 kemarin di Jawa Barat. Rata-rata 7 medali emas dan 6 medali emas. Jadi kalau PON 10 dan PON 11 itu 7 medali emas, kemudian PON 15, PON 17 itu 6 medali emas. Baru kemarin di PON ke-19 ya, kebetulan beta juga masih ketua Satgas ketika itu, dan ketong bisa berhasil meraih 7 medali emas. Dan kemudian PON ke-20 kemarin ketong mulai turun lagi. Jadi terlihat pada fluktuasi track record prestasi kontingen Maluku di pentas olahraga nasional. Maka seyogianya ketong sudah harus berbenah. Semua stakeholder, apalagi sekarang sudah ada dinas olahraga. Ada dinas olahraga, ada KONI, mudah-mudahan ini semua berbenah. Dan Popmal itu sendiri baru mulai digarap, kebetulan beta masih di KONI, dan ketong garap kalau di seluruh Indonesia itu namanya Porprov. Ya, di bawah Porprov itu ada Porkap Porkot. Tapi di Maluku kemudian beta dan teman-teman, terutama Pak Gus Kaya, ketong mencoba menggagas sebuah nama yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain, lalu kemudian ketong singkatkan dia menjadi Popmal. Tapi intinya sama saja. Ya, Porprov adalah Pekan Olahraga Provinsi. Jadi kalau di DKI Porprov DKI, kalau di Jawa Barat Porprov Jawa Barat, Porprov Sumatera Selatan, Porprov Aceh dan seterusnya. Cuma di Maluku sini ketong pakai Popmal, sama juga Pekan Olahraga Provinsi Maluku. Jadi memang disingkatnya Popmal. Dan Popmal pertama itu sudah digagas ya sejak 2011. 2007, kemudian Popmal kedua itu 2011, Popmal ketiga itu ada 2015, dan Popmal keempat sekarang yang ternyata memang sedikit error di waktu-waktu kemarin, di periode kepengurusan kemarin, Popmalnya tidak bisa jalan. Semangat ini kemudian digagas kembali oleh seluruh anggota, baik itu kabupaten kota KONI maupun
induk organisasi cabang olahraga maupun badan keolahragaan fungsional. Jadi semua bertekad untuk menyelenggarakan kembali Popmal yang keempat ini. Ya mari kita optimis, mudah-mudahan Popmal keempat ini merupakan angin segar bagi pembangunan keolahragaan Maluku. Cuma apakah memang betul dia bisa terlaksana secara baik atau tidak, tentu saja akan dikembalikan pada penyelenggara. Ya, kita semua berharap begitu. Ya, Pak Prof, ada tidak korelasi antara Popmal dan prestasi olahraga? Artinya ada perbandingan lah di PON pada saat Popmal itu masih dilaksanakan, prestasi kita membaik, ketika Popmal tidak dilaksanakan, prestasi kita menurun. Ya. Kalau kita lihat di Popmal memang bukan satu-satunya ya. Popmal itu sebenarnya titik kulminasi pembinaan olahraga di provinsi. Jadi kalau ketong mau tata sebenarnya di bawah Popmal itu kan seharusnya ada kejuaraan-kejuaraan yang lain. Katakanlah kejuaraan antar cabang ya, ada kejurcap, ada kemudian kejurda, kejurkap, ada porka-porko, baru ada open turnamen, lalu kemudian terakhirnya masuk ke Popmal. Jadi Popmal ini hanya salah satu strategi pembinaan dari sisi penambahan frekuensi kompetisi. Tetapi tentu saja bukan satu-satunya terkait dengan itu. Kalau di era ketong itu Popmal itu bagian lain, tetapi pembinaan atlet dilakukan pada sisi yang lain. Jadi di 2004-2008 KONI Maluku itu menyelenggarakan yang namanya program Maluku Bangun. Kemudian 2008-2012 itu program Maluku Medali tahap 1. 2012-2016 itu seyogianya adalah Maluku Medali tahap kedua. Dan kemudian setelah itu masuk ke Maluku Prestasi. Sekarang ini ketong belum melihat kira-kira yang akan dilakukan oleh KONI Maluku untuk menunjang terselenggaranya menunjang prestasi di PON nanti, apa programnya. Tentu saja Popmal ini merupakan bagian lain dari bagaimana kita bisa menjaring atlet-atlet potensial yang selanjutnya akan dibina menuju kepada PON. Ya mudah-mudahan nanti strategi KONI yang sekarang adalah Popmal ini menjaring atlet-atlet potensial dulu, kemudian mereka akan dibina. Apakah itu nanti melalui pemusatan latihan, bisa saja sentra-sentra pembinaan itu dilakukan di masing-masing kabupaten kota ataukah di provinsi ataukah dimanapun itu, kita tergantung program kita, dan itu bisa mendukung proses mendongkrak prestasi ketong di PON nanti. Ya katakanlah Maluku Bangun tahun 2004-2008 itu hanya membina sekitar 5-6 cabang olahraga dengan terbatas sekali atlet-atlet yang dibina di sana adalah atlet-atlet yang potensial berprestasi tinggi atau katakanlah top atlet. Mereka dibina di sana dan hasilnya ada di 2008 di Kalimantan Timur. Jadi pembinaan Maluku Bangun itu hasilnya di Kalimantan Timur, yaitu meningkatkan prestasi olahraga Maluku. Ketong mendapatkan 6 medali emas di Kalimantan Timur. Dan setelah itu masuk lagi ke Maluku Medali. Maluku Medali waktu itu memang agak terkendala dengan faktor-faktor finansial dan segala macam, sehingga upaya KONI Maluku ketika itu adalah bagaimana ketong mencari kepeng. Jadi di samping anggaran dari daerah karena terlalu sedikit waktu itu, katakanlah untuk menjelang PON di Riau itu ketong cuma dapat 6,5 miliar. 6,5 miliar itu ketong harus melakukan pembinaan atlet jangka panjang ya, paling tidak 1 tahun bahkan di hotel-hotel bintang 5 seperti di Senturi. Nah itu strategi-strategi yang harus ketong siapkan supaya bisa mendongkrak prestasi Maluku di PON. Dan hasilnya memang nyata gitu. Setelah itu juga masuk ke Popmal ketiga dan hasilnya juga ketong lihat ada mencapai hasil yang cukup baik di Pekan Olahraga Jawa Barat kemarin. Jadi Pekan Olahraga Jawa Barat ketong kembali lagi dengan meraih posisi 7 medali emas, meskipun posisi ketong adalah tetap di peringkat 20.
Ya, ini memang antara peringkat dan medali ini ada hitung-hitungan yang memang harus juga diperhatikan. Jadi memang kontribusi Popmal itu cukup signifikan dalam mendongkrak prestasi olahraga, terutama olahraga Maluku. Gitu. Iya, baik Pak Prof. Ini ada banyak komplain nih dari masyarakat atau semacam keresahan karena sampai sekarang ini sarana prasarana yang dimiliki oleh KONI Maluku, katakanlah pemerintah daerah lah atau masyarakat olahraga Maluku lah, masih jauh dari yang diharapkan. Nah ini kalau disuruh memilih nih, hitung-hitung untung rugi nih, misalnya kita berjudi, ini kita mau mendahulukan yang mana nih? Apakah Popmal atau kita memenuhi sarana prasarana atau dua-duanya jalan sama-sama? Ya, jadi memang Katong ini kalau tidak ada event, kalau tidak ada event maka tentu saja prasarana atau sarana-sarana itu akan terabaikan, dan itu di mana-mana lumrah. Ya katakanlah ketika PON itu dialihkan ke provinsi-provinsi lagi, dulu kan di Jakarta terus, dari daerah kemudian kembali ke pusat ibu kota, bertahan lama sampai kemudian kembali lagi ke provinsi-provinsi, karena tujuannya itu salah satunya adalah bagaimana kemudian ketika PON itu diselenggarakan di kabupaten kota, di provinsi, maka otomatis seluruh sarana prasarana itu akan menjadi baik. Tetapi kendala lain juga akan muncul ketika sarana prasarana sudah tersedia baik. Apakah kemudian itu bisa terawat secara baik, dioptimalkan, bisa difungsikan secara baik? Nah, itu juga akan menimbulkan masalah baru. Kita belajar juga. Jadi memang kalau sarana prasarana, sekatakanlah Popmal itu merupakan satu momen yang baik untuk ketong bisa memiliki sarana prasarana yang baik, ya itu setuju sekali. Apalagi dalam hal pembinaan di kabupaten kota dan seterusnya. Mudah-mudahan sarana prasarana yang dimiliki oleh provinsi ini tidak hanya terpusat di kota saja, di pusat kota provinsi, tapi mudah-mudahan di kabupaten kota itu bergeliat. Jadi mereka semua menggeliat, ada semacam demam Popmal, atmosfer olahraganya bisa ditingkatkan melalui semangat itu. Tentu saja prestasi keterlibatan banyak masyarakat di dalam olahraga ini tentu saja akan mendukung. Tetapi kalau di beberapa negara-negara yang agak miskin, memang sarana prasarana itu malah diarahkan kembali ke yang tradisional. Jadi ketika misalnya pelari-pelari Kenya, Panama yang hebat-hebat itu, mereka tidak menggunakan sarana-sarana yang serba wah, gitu. Tapi mereka justru latihan di alam. Yang mudah-mudahan perpaduan ini, apakah itu latihan di alam, apakah kemudian latihan secara sains teknologi dengan terukur secara baik di zaman sekarang, memang itu tidak bisa dihindari. Mudah-mudahan semua itu bisa mendukung sehingga proses pelaksanaan kepelatihan bisa mendongkrak prestasi, terutama di Maluku ini, gitu. Jadi ya ketong berharap mudah-mudahan saja. Cuma karena satu pesimis, beta sedikit pesimis dengan penyelenggaraan Popmal yang sekarang ini adalah karena terlalu sempit waktunya, terburu-buru. Jadi ketong seperti saya di satu sisi kasihan sama pengurus KONI yang sekarang. Ketong biasa bilang orang gila, gitu. Ya, tetapi kemudian karena ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan dan dimandatkan oleh seluruh anggota KONI kepada KONI provinsi. Ya, KONI provinsi adalah mandataris. Ya, dia mandataris Musyawarah, sehingga apa yang ditetapkan di Musyawarah harus dia lakukan. Tapi seyogianya ketong harus melihat ke depan untung ruginya, gitu. Kalau misalnya ketong melaksanakan Popmal dan itu memberikan hasil yang baik, ya ketong perlu lakukan itu secara baik. Tapi tentu saja juga jangan mengabaikan strategi pembinaan, gitu. Jadi boleh saja menyelenggarakan Popmal yang ketong semua akan mendukung secara baik, tetapi jangan mengabaikan strategi pembinaan. Artinya apa? Yang ada di Popmal ini tidak semuanya itu kemudian berprestasi tinggi, gitu. Karena ini hanya uji coba, tapi ketong lebih penting sebenarnya kan adalah pembinaan dari bawah itu. Dan
ada beberapa cabur yang boleh dikatakan berprestasi tinggi tapi tidak masuk di dalam Popmal. Misalnya dayung. Dayung yang memberikan kontribusi medali selalu dan selalu itu tidak bisa dipertandingkan, dilombakan di dalam Popmal. Karena keterbatasan keanggotaan, administrasi dan seterusnya. Ya katakanlah anggar. Cabang olahraga anggar dulu bahkan kita masuk di peringkat dunia gitu. Atlet-atlet kita masuk ke empat besar dunia dan seterusnya. Itu Bung Agus Manuhutu dan itu prestasinya cukup bagus gitu. Nah, sekarang kemudian menurun lagi. Nah, ini ada kaitan antara prestasi dan organisasinya. Nah, jadi paling tidak ya ini menjadi catatan penting itu bahwa untuk mendapatkan prestasi yang baik seyogianya adalah memiliki juga organisasi yang baik. Ya, baik. Nah, ini barangkali paling tidak gambarannya dulu Ya, gitu. ya, Pak Prof ditahan dulu, kita ajak pendengar mungkin ada yang ingin menyampaikan saran tanggapan bisa langsung di 0911 311 511 dan kita masih dengan Profesor Albert Medan Lampir. Beliau adalah pelaku dan juga pakar olahraga ya. Dan topik kita masih tentang Popmal. Ya baik, Pak Prof tadi menarik sekali sambil kita menunggu mungkin ada penelpon yang ingin bergabung. Tadi sudah disinggung oleh Pak Prof tadi ada cabur-cabur penting itu tidak masuk dalam Popmal. Nah meskipun demikian bukan berarti bahwa cabur-cabur tersebut tidak perlu dilakukan kejuaraan begitu. Nah, mungkin ada solusinya kalau misalnya dayung tidak masuk di Popmal, kira-kira bagaimana Pak Prof? Betul, maka itu yang tadi saya bilang kita jangan lupa pada strategi. Jadi prioritas harus ada. Ya katakanlah cabur-cabur mana yang prioritas satu. Nah, kalau dulu ada prioritas utama, ada prioritas satu, ada prioritas dua. Nah, prioritas utama itu adalah cabur-cabur yang masuk di dalam yang sering atau bisa menghasilkan medali pada PON. Itu ada strategi yang lapis kedua itu atau prioritas yang pertama atau prioritas yang kedua itu pada cabur-cabur yang memang masuk di dalam PON tetapi tidak sampai menghasilkan medali atau masih sebatas perak, medali perunggu dan medali perak. Nah, strategi-strategi itu yang saya bilang mungkin terkadang akan juga menyulitkan KONI karena ketika keputusan itu diambil, KONI akan berhadapan dengan tantangan lain bahwa ada semua cabur seakan-akan menyatakan bahwa wah ini diskriminasi ini. Gitu. Jadi ada cabur lain kok diperhatikan bagus, dibina bagus, kok kenapa ketong seng? Nah, ini diskriminasi. Nah, tetapi ketong harus juga berpikir tentang strategi untuk bagaimana bisa menghasilkan prestasi yang baik. Nah, maka kepada cabur-cabur yang mereka memiliki prestasi yang baik di nasional maupun internasional, tetapi kemudian mereka belum diakomodir untuk atau bisa terlibat secara baik di dalam Popmal, maka mereka harus diberikan strategi pembinaan. Ya, jadi mereka harus dibina secara khusus. Mungkin mereka akan masuk ke dalam pembinaan yang rutin, ataukah kemudian kita memberikan jatah kepada mereka untuk melakukan kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan kejuaraan. Mungkin mereka akan mengikuti sirkuit di mana-mana, ataukah juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan lain di provinsi lain sehingga pembinaan mereka tidak terabaikan dan mereka tetap mental tanding mereka akan tetap siap. Jadi mental tough ini kan harus disiapkan gitu. Jadi strategi paling tidak seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini jadi catatan juga kepada KONI sehingga mereka di samping yang berprestasi ini tidak menjadi tersinggung, tetapi kemudian juga cabur-cabur yang lain juga bisa menerima itu. Ya, baik Pak Prof, ditahan dulu, kita ikuti dulu jeda berikut sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih menarik lagi. Pak Prof. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi Bung Uya. Ya, dengan Pak Poli nih. Semangat Ya, betul. semangat Ya. pagi nih ya Pak Poli ya. Silakan Pak Poli.
Pak Benan Labir yang saya hormati, selamat pagi Pak. Iya. Yang pertama saya apresiasi Pak dalam rangka keputusan musda kemarin, musraja, dalam rangka pemilihan ketua pengurus KONI, kemudian pengurus-pengurus yang sudah terpilih, dan ada program yang topik pagi ini Pak, menarik Pak, Popna Maluku. Saya evaluasi barometer Pak. Jadi Pak Prof tadi menyampaikan ya evaluasi PON di Samarinda, kemudian PON di Jawa Barat, yang kemudian yang didahului dengan Popnal, dan saya apresiasi Pak Menan Labir di dalam PON di Samarinda maupun Jawa Barat itu kan banyak prestasi dan medali-medali yang diperoleh. Tapi saya mengatakan begini Pak, PON kemarin 2021 yang seharusnya dilaksanakan 2020 di Papua, kita kan pada saat itu Pak Penan Labir, kita kan dengan kondisi COVID, jadi kurang lebih 2 tahun kita berhadapan, dan saya mengatakan Pak, itu optimal. Artinya Pak Penam Labir dengan kondisi seperti itu, itulah perjuangan adik-adik kita, teman-teman kita, adik-adik kita semua, dengan panitia, dengan pelatih di Papua Pak Penam Labir. Nah, saya komentar di pagi ini Pak, yang saya tanyakan Pak, apakah sebelum Popnal itu dengan pengurus cabur yang sudah terbentuk di daerah 11 kabupaten kota lewat KONI dan pengurus cabur dan klub-klub yang ada Pak Penan Labir, apakah memang mereka harus melaksanakan itu duluan Pak sebelum masuk pada Popnal Maluku? Saya habis garis bawahi dari apa yang Pak Penan Labir sampaikan tadi, bukan pesimis dan antara optimis Pak, tetapi ini program yang sudah diputuskan Pak Penan Labir, dan itu harus bagaimanapun harus diimplementasikan, dilaksanakan Pak Penan Labir. Tapi saya mau mengatakan begini Pak, kalaupun itu dilaksanakan, saya yakin Pak prestasi-prestasi itu akan muncul Pak dari 11 kabupaten kota lewat Popda ini, Popnal ini. Yang kedua Pak Penan Labir, saya yakin dan percaya bahwa akan atlet muncul ini pasti ada pembinaan Pak, dan memang persoalan besar di Maluku bicara olahraga itu semua kos Pak, dari anggaran. Saya tahu karena memang kita ini kalau harap dari APBD sangat minim Pak, tapi saya yakin dan percaya kalau Pak terlibat di situ dengan pikiran-pikiran, pasti ada kontribusi yang diberikan oleh Bapak. Yang kedua Pak, saya kalau mau bilang begini Pak, katakanlah kalau memang ada hasil dari atlet-atlet ini yang muncul lewat Popnal nanti Pak, saya katakan tidak boleh Pak, tidak boleh sekali lagi Pak, jangan sampai ada daerah lain yang sementara melihat hasil prestasi kita lalu dicaplok-caplok begitu Pak. Saya tidak mau sama sekali Pak, katakanlah kalau ada atlet yang bagus itu harus dibina, lalu ada regenerasi Pak Penan Labir. Ini kan kalau kita lihat hasil di Papua itu kan sudah senior semua Pak. Ini kan harus dipikirkan bagaimana Popnal ini ada regenerasi atlet-atlet kita Pak. Yang terakhir Pak Penan Labir, kalaupun ini dilaksanakan, apa target yang paling utama menurut Bapak? Kalau kita bicara senioritas dalam olahraga itu kan harus ada, ya kalau katakanlah pelatih, kemudian juri, wasit, itu harus ditingkatkan Pak Penan Labir. Ini persoalan-persoalan yang sering kita dialog dengan Bung Uya lewat wartawan olahraga Pak pemimpinan Tuan, kemudian yang tokoh-tokoh lain Pak Penan Labir. Ini kan harus dipikirkan Pak untuk Maluku ke depannya lebih baik. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan dan komentar di pagi ini Pak. Terima kasih Pak atas pikiran-pikiran Bapak dalam rangka pengembangan olahraga di Maluku. Terima kasih, selamat pagi, sukses. Bung Uya Pak Penan Labir. Ya. Baik, terima kasih Pak Poli di Rumah 3 sudah menyampaikan pendapat dan tanggapan yang sangat baik, sangat menarik, bahkan sampai ke tingkat kesejahteraan atlet. Nah, jadi Popmal ini bisa bikin labe ini, Pak Prof. Silakan Pak Prof ditanggapi. Ya, baik. Memang kondisi COVID kemarin mengganggu semua segmen ya. Jadi kalau kita lihat bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Maluku, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama terkait dengan COVID ini. Maka memang ketong tidak perlu bersedih bahwa memang perjuangan sudah maksimal dilakukan. Di samping tadi memang biaya itu menjadi penting ya. Kalau
lihat dari strategi pembinaan, sebagus apapun program Kotong, tapi kemudian tidak ada pembinaan yang bisa menunjang program-program Kotong, maka itu akan terhambat. Sama seperti Kotong mengalami paceklik juga ketika menjelang PON di Riau. Itu bahkan anggaran untuk melaksanakan program Maluku Medali itu tidak ada sama sekali. Sehingga kemudian Ketong jalan 3 bulan berhenti, jalan lagi 3 bulan berhenti cari kepeng, jalan lagi berhenti cari kepeng. Itu pekerjaan Ketong memang seperti itu. Maka ini juga nanti menjadi saran kepada KONI gitu. Jangan berharap di pemerintah provinsi saja, harus cari duit. Ya, makanya dulu Ketong itu ada yang semacam pergub Ketong siapkan, kemudian tim penggalangan dana Ketong siapkan. Jadi rekening di KONI waktu itu sampai 4, saya pernah bilang itu. Jadi kita punya rekening banyak karena memang usaha kita dan tidak boleh dicampur-campur. Satu rekening hanya untuk menampung APBD saja, satu rekening hanya untuk menampung masukan-masukan dari pihak lain, satu rekening hanya untuk pergub saja, satu rekening hanya untuk penggalangan dana yang lain saja itu. Jadi itu bagian yang perlu memang menjadi catatan kritis buat Ketong semua gitu. Terkait dengan atlet-atlet hijrah, ini juga memang harus ada korelasi antara semua pihak ya, keterhubungan antara semua pihak. Karena atlet-atlet itu ketika mereka berprestasi, itu mereka diiming-imingi segala macam, dan itu kan dipantau. Kalau provinsi-provinsi lain, mereka punya tim pemantau yang hanya untuk melihat ada atlet-atlet, apalagi yang calon tuan rumah penyelenggara PON. Itu mereka sudah biasa wanti-wanti. Ada atlet lapis 1, ada atlet lapis 2. Kalau mereka tidak dapat atlet lapis 1, maka mereka kejar atlet lapis 2. Jadi ini harus menjadi catatan penting. Katakanlah Ketong harus melakukan pembinaan secara rutin, mulai dari kabupaten kota. KONI ini kan bukan cuma di provinsi, Pak Uya. Jadi KONI ini ada di seluruh kabupaten kota. Bayangkan saja kalau Ketong punya misalnya 26, 28 cabang olahraga, masing-masing satu kejuaraan saja, maka di dalam 1 tahun itu Ketong sudah berapa banyak kejuaraan. Apalagi kalau bisa 2-3 kejuaraan dalam satu tahun misalnya, dari masing-masing cabur itu, dan dari masing-masing kabupaten kota. Ketong lihat di seluruh kabupaten kota, mungkin yang aktif cuma Kota Ambon saja. Kota Ambon aktif menyelenggarakan rapat anggota atau rapat kerjanya, kemudian menyelenggarakan musdanya juga secara baik. Program-program pernah ada semacam popmal di kabupaten kota namanya Porkot, ada program Ambon Gemilang itu di Kota Ambon. Tetapi terlepas dari Kota Ambon semuanya sudah tidak jalan. Jadi ini memang harus sinkronisasi dan butuh kerja keras. Kalau bisa gubernur juga ikut turun tangan gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi pilihan karena gubernur sekarang sudah ketua umum KONI. Tidak ada pilihan selain hanya juga memberikan kontribusi pikir program-program yang melibatkan kabupaten kota, dan kalau bisa program-program yang ikut menggerakkan kabupaten kota sehingga mereka semua terlibat gitu. Ketika kabupaten kota semua aktif, maka kita akan orang bilang tumpah ruah atlet ini. Tapi kalau semua kabupaten kota tidak bergerak, maka atlet-atlet pun akan vakum, bahkan mereka hijrah ke tempat lain. Kita lihat banyak atlet sekali kita masih berbangga karena PON kemarin dan beberapa waktu lalu itu masih ada Lamemo. Bayangkan kalau Lamemo bisa kasih 2-3 medali emas dan kemudian ada lagi medali perak. Tapi kemudian kalau nanti Lamemo tidak ada, kita kehilangan 2-3 medali emas. Siapa yang bisa memberikan kontribusi itu? Maka KONI juga sudah harus berpikir strategis. Mudah-mudahan dengan event popmal ini kita bisa menjaring atlet dan cepat action. Jangan sampai kita ketinggalan. Menjelang PON ke depan ini kan hanya tinggal 2-3 tahun. Katakanlah PON nanti digelar di 2025 misalnya, karena ada juga pilkada dan seterusnya. Dan sekarang di provinsi-provinsi sudah menyelenggarakan porprov itu, sama dengan kita di sini menyelenggarakan popmal. Karena nanti di awal 2023 sepanjang tahun itu sudah mulai digelar kejuaraan-kejuaraan nasional yang prapon. Jadi ketika kita semua sudah mulai berlomba, bersaing, ini tentu saja yang terbaik.
Jadi paling tidak ini jadi catatan juga untuk kita. Dari sisi wasit juri pun begitu, ketika kita mulai terlibat dalam berbagai aktivitas, kejuaraan yang mulai jalan, otomatis kita akan mendatangkan para technical delegate, kemudian kita mendatangkan wasit juri yang berlisensi nasional dan internasional. Ya, Pak Prof, ditahan dulu, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, Pak Luki di Waitatiri. Halo, selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi Pak Uya, selamat pagi Pak Presenter, selamat pagi Pak narasumber. Ya, baik Pak Luki, silakan. Menurut pandangan beta, KONI harus punya komitmen. Ya, KONI harus punya komitmen. Terus organisasi ini harus dibangun dengan satu kesadaran hukum. Ya, kalau tadi beta mengikuti Bapak punya dialog tentang bagaimana membangun sebuah organisasi. Ya, menyangkut dengan para atlet. Ya, contoh tadi yang Bapak sudah katakan bahwa mudah saja dicaplok. Tetapi pertanyaan beta di sini, apakah KONI sudah punya badan hukum? Tahun berapa KONI berdiri di Ambon? Dan bagaimana pasal-pasal itu tertuang di dalamnya? Dan apakah KONI bisa dibubarkan atau dipertahankan sedemikian rupa? Bagaimana caranya? Nah, sehingga yang tadi Bapak sudah katakan bahwa mudah saja para atlet itu diceplok. Nah, di sini yang beta mau bahwa apakah KONI Maluku ini punya payung hukum yang kuat atau ada atau tidak? Itu dipersidangkan atau tidak? Pasal-pasal berapa? Poin berapa? Butir-butir berapa? Dan pengesahannya seperti apa? Terus yang kedua yang tadi Bapak bilang lagi tentang penggalangan dana. Di dalam satu struktur organisasi itu pasti ada pasal berapa itu diceritakan tentang usaha di situ. Nah, supaya KONI ini dia bisa berjalan dengan baik. Atau saya bisa mengharapkan karena daerah harus punya organisasi yang terstruktur supaya dia bisa jalan dengan baik. Nah, mungkin kita punya komitmen di pagi hari ini. Kita bangun komitmen dulu. Kalau memang ada masalah, Anda mau keluar, berarti harus kasih hukum, bayar denda apakah seperti itu, supaya jangan seenaknya bahwa KONI ini bagaikan dermaga. Nah, para atlet begitu mudah saja begitu. Nah, beta rasa mungkin komitmen itu dibangun dulu dengan satu kesadaran hukum. Nah, dari sistem keorganisasian itu. Mungkin Pak Prof, terima kasih. Ya, baik Pak Luki, terima kasih sudah bergabung. Pak Prof bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Luki, memang ketong bahkan dulu itu belum ada KONI lagi ketong suiku pon, Pak. Pon kedua, pon ketiga, pon keempat belum ada KONI itu. Jadi belum ada KONI, cabur-cabur itu sudah mengikuti pon sendiri. Dan dia punya aturan-aturan sendiri. Memang sekarang kalau ketong bicara tentang dasar hukum, tentang KONI memang sudah ada. Ketong punya dulu itu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, PP 16, 17, 18 tahun 2018 dan tahun 2007. Misalnya terkait dengan PON 16 itu tentang bagaimana penyelenggaraan kejuaraan organisasi. Kemudian PP 17 itu terkait dengan bagaimana pekan dan kejuaraan olahraga. Kemudian PON 8 PP 18 itu terkait dengan penggalangan dana. Bagaimana harus. Jadi semua memang sudah terstruktur secara baik. Jadi sekarang kita sudah masuk di Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2022 ya. Sekarang semua itu memang sudah punya landasan hukum yang baik untuk bisa kita mengacu di sana. Terkait dengan perpindahan atlet itu juga ada aturan yang mengatur tentang itu. Jadi mau atlet itu mau pindah itu sudah 2 tahun sebelum penyelenggaraan POKMAL itu penyelenggaraan PON itu sudah pindah, sudah harus disiapkan administrasinya. Jadi katakanlah orang di luar sana itu mereka paling orang Ambon bilang gamang dengan atlet Maluku ya. Karena ketong punya prestasi yang bagus terutama di cabang-cabang olahraga individu. Sehingga orang-orang itu gamang. Ya kemarin yang ada di kickboxing di Andra, kemudian siapa lagi yang ada di kickboxing yang juara dapat medali emas di
SEA Games kemarin, itu kan orang Maluku semua, cewek-cewek cantik-cantik orang Maluku. Jadi orang memang melihat itu semua. Nah, jadi kalau misalnya mereka tahu ada aturan tentang atlet-atlet itu, bagaimana atlet itu hijrah, ada aturan yang diatur 2 tahun sebelumnya sudah harus dipersiapkan administrasinya. Kemudian ada dari pelatih di klub, dari pelatih ke Pengkap, dari Pengkap kemudian ke Pengprov, Pengprov kemudian ke KONI, dan mereka bisa pindah. Nah, masih bersyukur kita memiliki sekarang di samping misalnya Lamemo, ada Alvin, ada juga atlet-atlet yang lain yang mereka sekarang sudah menjadi TNI gitu. Sehingga mungkin masih ada jiwa korsa mereka dan mereka masih tetap mau bertahan untuk Maluku. Dan pembinaan itu kan tidak bisa dilakukan secara instan. Pembinaan itu dilakukan jangka panjang. Katakanlah si Alvin itu, Alvin Teo Piori, sampai sekarang dia berprestasi itu kan mulai dibina dari PPLP, dari masih SMP, masih SD, SMP mereka sudah dibina di PPLP, dan sampai sekarang sudah belasan tahun baru mereka juara. Sama dengan Lamemo juga, dia ambil dari Pulau Osi sana, kemudian dibawa oleh Bung Ano sampai ke Pelatnas, dibina di Pelatnas, dan dia tidak tersentuh oleh tangan-tangan kita di provinsi sini karena dia langsung dibawa ke Pelatnas dan dibina di sana. Maka sejak sebelum PON di Riau itu dia sudah mulai dibina di sana dan dia belum mencapai titik puncak prestasinya di sana. Baru kemudian di beberapa kali PON ini, terutama di PON Kaltim dia belum terlalu bagus, kemudian di Riau juga belum terlalu bagus, tetapi sampai kemudian di Jawa Barat dan di kemarin di Papua itu bisa memberikan kontribusi prestasi yang bagus. Jadi bukan cuma kepada kita di Maluku tetapi untuk Indonesia, karena prestasinya kan prestasi-prestasi mendunia. Nah, ini kita agak sulit mendapat orang-orang seperti itu dengan hanya penyelenggaraan Popmal. Maka pembinaan itu seyogianya memang harus dilakukan di seluruh kabupaten kota, di cabur-cabur itu. Tapi kemudian juga Katong harus kembali kepada penggawa-penggawa organisasi, gitu. Penggawa-penggawa organisasi banyak pengprov ini juga yang hanya berebut menjadi ketua pengprov tapi tidak buat apa-apa, atau kemudian berebut menjadi ketua pengkap pengkot tapi juga tidak buat apa-apa. Yang ada mungkin gontok-gontokan saja, berantem, satu cemburu dengan yang lain, satu iri dengan yang lain, kemudian berantem sehingga menjadi batu sandungan bagi atlet-atlet untuk mau berkembang gitu. Di beberapa cabur kita lihat prestasi yang dulu bagus kemudian anjlok semua. Jadi mudah-mudahan ini menjadi catatan yang penting bagi cabur-cabur. Saya di kickboxing dan di wushu saya sedang berusaha terus meskipun kita baru berusia 3 dan 4 tahun, tapi kita sudah bisa ikut di PON dan seterusnya. Mudah-mudahan hati dari penggawa-penggawa organisasi baik di kabupaten kota maupun di provinsi semua tergerak bagus sehingga proses pembinaan ini bisa berjalan bagus, dan KONI tinggal bagaimana memoles dan memberikan sedikit suplemen kepada anggota-anggotanya, terutama pengprov itu, supaya di samping ada uang pembinaan juga ada uang untuk melakukan kompetisi, kejuaraan-kejuaraan, sehingga mental mereka itu siap untuk bertanding. Ya, baik gitu. Pak Prof, ditahan dulu, kita sudah terhubung lagi dengan Pak Yop di Paso. Halo, selamat pagi Pak Yop. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Yop silakan. Iya, ini hujan-hujan kalau bicara olahraga ini paling enak. Kita sangat mengenal Pak Albert ketika masa-masa karir lalu, kalau saya salah seperti itu. Jujur saja, ketika KONI zaman itu prestasi kita sangat luar biasa. Belakangan dia makin menurun dan menurun lagi. Beta mau tanya buat Pak Abi, Pak, KONI Maluku ini apakah dia punya grand design besar untuk bagaimana mengarahkan berbagai kebijakan, kemudian berbagai kegiatan, dan targetnya adalah tujuan dengan waktu-waktu yang dihitung. Nah, apakah ada program prioritas sehingga kita ini lebih terarah? Makanya itu sampai sekarang masyarakat awam ini
kita belum tahu apakah pengurus KONI yang sekarang ini dia punya grand design besar, sehingga apa yang menjadi target kita itu Maluku 2035 kalau nggak salah seperti itu, apakah itu bisa terwujud? Kemudian terkait dengan pembinaan atlet, Pak, ini kan ada batas-batas usia dan sebagainya. Nah, di batas usia mana yang paling produktif untuk kita di Maluku ini untuk menjawab event-event nasional?